Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, saya mendapatkan kesempatan pada malam hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan di hadapan para hamba-hamba Tuhan. Bukan berarti saya lebih daripada saudara. Tidak, hanya kebetulan saya diberikan kesempatan, dan itulah sebabnya saya gunakan dengan sebaik-baiknya pada malam hari ini, dengan harapan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para hamba-hamba Tuhan diberkati Tuhan. Amin. Nah, saudara, sebagaimana yang ditetapkan, tema yang diambil adalah dari Ibrani pasal 13 ayat yang pertama. Ayatnya singkat, peliharalah kasih persaudaraan. Pelihara kasih persaudaraan. Saudara, berapa bulan dulu ya, waktu saya ke Bondowoso, ya, saya melayani di tempatnya Bapak Petrus dan di sekitarnya. Kemudian ada seorang pejabat gerejawi tanya sama saya, "Bapak pergi ke PPG?" "Iyalah, kamu sendiri?" "Tidak, Pak, saya nggak pergi." Terus dia bertanya begini, "Temanya apa, Pak?" "Temanya itu peliharalah kasih persaudaraan." Tertawa dia. "Loh, kenapa kamu tertawa?" "Sejak dulu sampai sekarang temanya itu tidak berubah. Pelihara kasih persaudaraan." Saya bilang, "Diam kamu." Ini menunjukkan bahwa di SJP ini kasih persaudaraannya nggak ada. Benar? Loh, iya kan? Lah, kalau tema ini terus menerus dibawa, kan membuktikan bahwa pejabat gerejawi GSJPD ini kurang kasih persaudaraan. Betul? Ya, semoga tidak terjadi seperti itu ya, saudara. Haleluya. Nah, kita dengar firman Tuhan pada kesempatan pada malam hari ini. Kasih persaudaraan. Apa yang dimaksudkan dengan kasih persaudaraan? Nah, di dalam bahasa Yunani adalah Philadelphia. 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 Saya harap ini bukan hanya slogan ya. Nah, seringkali hanya slogan saja. Tapi dari dalam praktek perjalanan hidup sebagai seorang hamba Tuhan, kasih persaudaraan itu nggak ada. Nah, itu sebelum kita mau perhatikan. Semoga saudara tidak cepat pulang ya. Amin. Kalau tadi keburu karena waktu jam makan. Ya, tapi saya harap saudara santai aja menikmatinya. Amin. Ya, haleluya. Nah, Philadelphia, kasih persaudaraan. Nah, saudara, apa sih kasih persaudaraan itu? Ya, kita perlu bertanya dan mendapat jawaban ini ya. Apa persaudaraan itu? Jadi saya angkat persaudaraannya ini lebih dulu ya. Nah, apa sih persaudaraan itu? Nah, ini penting kita pahami. Persaudaraan itu adalah menjadi saudara bukan karena darah dan daging. Memang ada saudara sekandung, tetapi yang dimaksudkan di dalam firman Allah itu bukan karena darah dan daging. Ya, di dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa persaudaraan itu adalah persahabatan yang sangat karib, akrab. Pertalian persahabatan, itu namanya persaudaraan. Kemudian perpaduan jiwa. Nah, ini saya yang paling senang yang terakhir. Jadi persaudaraan itu artinya perpaduan jiwa. 2 jiwa atau 3 jiwa, 4 jiwa berpadu menjadi satu. Perpaduan. Nah, kita lihat, kenal Yonatan sama Daud. Ini Yonatan sama Daud. Yang di dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 1 dikatakan di sana,
Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Padahal bapaknya benci. Saul itu ada unsur kesengajaan, malah ingin membunuh si Daud. Tapi aneh, anaknya justru jiwanya berpadu dengan Daud, menjadi satu. Sampai pada satu saat si Yonatan ini meninggal karena peperangan. Dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 26, merasa susah aku karena engkau. Menangis si Daud ini. Saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Sampai dikatakan demikian, saking dalamnya perpaduan jiwa mereka. Sampai cintamu Yonatan itu lebih ajaib daripada cintanya perempuan. Ini namanya persaudaraan. Jadi memang kita sendiri bukan di antara kita tidak ada yang satu saudara ya. Kita mungkin bukan saudara daging. Ada yang mungkin karena anak kandung ada di sini ya. Tapi rata-rata kita, sebagian besar kita bukan saudara kandung. Nah, tetapi kita adalah saudara di dalam Kristus. Makan bareng seperti tadi ya. Kita makan bareng. Belum makan aja ditunggu. Nah, supaya makan bareng, saya perhatikan yang dikeluarkan nasi dulu. Semua nunggu, cuma nasi saja. Sehingga semua nggak bareng makan kan. Nah, setelah itu baru kerupuknya. Jadi tidak dimakan-makan, maksudnya supaya makan bareng dulu. Semua sudah ngumpul semua. Nah, baru setelah itu lauknya muncul, baru dimakan. Kenapa? Karena kasih persaudaraan. Jadi tidak saling mendahului, tidak saling menyalip, tetapi bareng-bareng makan. Haleluya. Sudah dibuktikan kah kasih persaudaraan? Siapa bilang diantara kita tidak ada kasih persaudaraan? Makan aja bisa bareng, saudara. Ya. Nah, tetapi kita menjadi saudara karena kita dilahirkan baru. Kita dilahirkan kembali, kita ada di dalam Tuhan. Kalau tidak di dalam Tuhan, tidak mungkin kita jadi saudara. Ya, suratan Petrus mengatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kenapa? Karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita bersaudara karena firman Allah. Amin. Kita bersaudara karena Tuhan. Amin. Luar biasa. Ya, saya datang di sini aja disambut kok. Bener. Saya belum keluar dari bandara, ditelepon, disambut dengan kasih persaudaraan. Pak Yakob sudah turun katanya. Oh sudah gitu. Langsung begitu keluar, tidak disuruh masuk bis, dikasih makan dulu. Hebat. Nah iya. Waduh luar biasa. Kasih persaudaraan sudah dibuktikan. Haleluya. Ya, kita menjadi saudara bukan karena hal-hal yang lain, tetapi karena di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah saudaraku, praktek hidup gereja yang mula-mula yang menyatakan kasih persaudaraan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Mereka orang percaya itu yang bukan dari saudara kandung itu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bagaimana kita bisa selalu berkumpul? Jaraknya sejauh-jauh. Bagaimana bisa berkumpul? Tapi paling tidak di lokal ini kita bisa berkumpul bareng. Ya.
Dan berkumpulnya itu bukan karena hal-hal yang duniawi, tapi mendengar firman Allah. Kita datang dari jauh-jauh ke sini cuma dengar firman Allah, bukan yang lain, tidak ada kegiatan yang lain kecuali untuk melepaskan capek. Besok kita ke Danau Taubah, itu aja, menghibur hati. Iya, karena capek. Nah, saudara, kita perhatikan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayo, ayo, kepunyaan mereka kepunyaan bersama. Loh, itu sudah kita praktekkan, Pak Saudara. Waktu saya dalam perjalanan dari Surabaya sampai ke sini, ada yang bawa bekal, dikasih saya. Nah, itu kan kepunyaan bersama. Sampai di dalam kamar pun mereka yang punya bekal dibagi-bagi. Ini Pak roti, ini Pak kue. Kepunyaanmu, kepunyaanku, kepunyaanku, kepunyaan istrimu. Wah. Bukan begitu, itu daging namanya. Iya kan? Tapi paling tidak, saudara, kepunyaan mereka adalah bisa dinikmati bersama. Suatu saat ada seorang hamba Tuhan, itu kayak saudara dengan saya, ya, Bapak Ishak Daniel, sekarang sudah meninggal. Itu tidak ada hari tanpa hello. Ya, terakhir waktu saya dalam perjalanan dari Blitar, saya setir mobil, saya sempat hello. Tapi habis itu berhenti, ganti istrinya, Ibu Atna. Bapak sudah nggak ada, lu coba, meninggal. Tapi satu saat dia cerita begini, coba Pak bayangkan, ada jemaat bahwa waktu bubaran gereja, kemudian ada pendeta keluar bawa mobil, kemudian si jemaat itu mendekat dan ngomong, Bapak Gembala, boleh saya ikut nunut? Jawabnya apa? Maaf ya, ini mobilnya imam besar. Hebat. Hebat. Padahal imam besar dulu tidak pernah bawa mobil. Loh, tapi itu benar. Mau nunut, cari nuntut yang lain aja. Ayo kalau sama saya mau ikut, silakan. Yang penting betah kupingnya, karena mobil saya blakak. Iya saudara, bayangkan kepunyaan mereka, kepunyaan kita. Lah masa nunut numpang aja nggak boleh, katanya keterlaluan lagi. Ini mobilnya imam besar. Sombongnya ya, itu penyakit dari mana sombong? Baru punya mobil itu, untungnya dia cepat mati. Loh, kalau nggak berlanjut itu mati pendeta itu. Jadi saudara-saudara, kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan, ya, kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Coba bayangkan gereja yang mula-mula sudah praktek dalam hal persaudaraan, ya, padahal bukan orang lain, tetapi karena percaya kepada Tuhan, kemudian mereka dilahirkan baru dan mereka menjadi saudara di dalam Tuhan, membagi. Bayangkan saudara, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Ada satu sukacita yang sangat luar biasa. Mereka berkumpul bersama-sama setiap hari. Kira-kira kalau kita diajak kumpul bareng gimana ya? Beruntung perjuangan lo ke sini. Ya, diajak kumpul parapat ini perjuangan, saudara. Untung bisa datang. Ya, saya aja nggak datang. Bener. Makanya saya nggak beli tiket. Ya, cukup lama saya nggak beli tiket. Diam aja. Ya, tahu-tahu ini Bapak Pendeta Andi, Pak, ini ada tiket murah, Pak. Ya sudah terlanjur mepet waktunya, beli kan bareng.
Ini perjuangan ke sini. Jadi harus dihargai mereka yang datang itu karena dari jauh datang ke sini itu perjuangan. Tapi yang paling aneh, SJP itu punya acara, walaupun datanya ke sini bisa dijangkau, nggak datang. Tapi kalau pertemuan yang lain kok nekat. Itulah yang saya heran. Kenapa SJP sendiri persekutuannya nggak dipertahankan? Walaupun dekat aja nggak datang. Mana kasih persaudaraannya itu? Kalau mereka ada di wadah SJPDI ini, loyalitas ke SJPDI harus dimunculkan. Loh, bener kan? Loh, saya cuma nyampaikan firman Tuhan kok, ya. Saya cuma sampaikan begitu, bukan muncul dari keinginan saya. Enggak, saya cuma baca ayat. Jadi saudara-saudara itulah kasih persaudaraan itu ya dipraktekkan. Cuma masih bertahankah sekarang ini? Ayo. Masih bisa dipertahankan tidak? Ayo di SJPDI. Makanya waktu ditanya, kok temanya sama terus Pak? Diam kamu. Ini membuktikan GSJPDI ini masih kurang persekutuan dan persaudaraannya. Sebab itu tema itu selalu muncul. Mudah-mudahan setelah ini bukan tema ini lagi ya. Luar biasa. Nah, masih bisa dipertahankan sekarang. Sebab itu Rasul Paulus berkata, peliharalah kasih persaudaraan. Pelihara itu artinya apa sih saudara? Ya. Nah, pelihara itu artinya pertama menjaga. Jagalah, jangan sampai dia lari. Dijaga. Itu artinya pelihara. Kemudian yang kedua, merawat supaya jangan ada yang sakit. Dan yang ketiga, melindungi supaya jangan ada yang terluka, terganggu. Itu artinya memelihara. Nah, supaya tetap aman, tidak rusak. Paulus berkata, peliharalah kasih persaudaraan. Dan memelihara itu menjaga, merawat, melindungi. Ya, jadi di antara kita itu menjaga persekutuan ini. Kita lihat kita masing-masing ada yang punya kekurangan, punya kelebihan. Tetapi kita jaga. Bukan satu hal membuat kita berpisah, persekutuan itu tidak ada. Bukan. Kita pelihara. Jadi bukan sia-sia, artinya bukan tanpa alasan Paulus berkata, pelihara itu. Pelihara itu jangan sampai hilang. Ya. Haleluya. Nah, resepnya apa? Untuk bisa memelihara persaudaraan kita, pasti ada formulanya. Pasti ada resepnya. Resepnya cuma satu, cinta, kasih. Haleluya. Kasih itu beda dengan kasihan. Kalau kasih itu sama, sederajat, sejajar. Tidak ada yang kaya yang miskin. Tapi kalau kasihan itu ada perbedaan. Oh, kasihan ya, orang itu tidak punya duit, saya punya duit. Nah, beda. Kasih dan kasihan. Nah, dasar persaudaraan kita cuma satu, yaitu kasih. Nah, saudara, Kolose pasal 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat dan yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kasih itu yang mengikat, saudara. Ada apa-apa kalau cinta? Nggak ada. Ya, coba saja kalau orang sudah jatuh cinta. Cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. No. Jatuh cinta berjuta rasanya, dibuat, ditendang, amboi rasanya. Iya kan? Dibuat tetap sayang, ditendang pun tetap sayang. Ayo.
Mau istri ditendang suami? Tapi namanya cinta, saudara. Ya, kenakan kasih itu sebagai pengikat, penyatu. Jadi orang Kristen itu punya ciri khas. Satu, kasih, cinta. Apapun yang terjadi, tetap mencintai. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, kasih itu punya peran penting di dalam mewujudkan persaudaraan. Kalau tanpa kasih, semuanya sia-sia. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dan 2, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, ya, dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Hanya berbunyi saja. Dan tidak punya kasih, seperti gong yang gemerincing tong kosong nyaring bunyinya. Perkitab ini loh, perkataannya Paulus, bukan saya. Saya cuma melengkapi dengan gambar aja, supaya lebih jelas ya, dengan visual. Nah, saudara, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Mau dijadikan orang tidak berguna? Ya, Paulus mengatakan, aku nggak berguna kalau aku tidak punya kasih. Sekalipun aku dapat melakukan segala satu tindakan-tindakan yang mungkin di hadapan orang itu bisa dianggap menyenangkan, tapi kalau aku tidak punya kasih, sia-sia. Apa gunanya kita bekerja dengan sia-sia? Ya. Jadi tanpa kasih semua akan sia-sia. Kasih itu adalah pengikat. Coba lidi nggak diikat, bubar kemana-mana. Tapi kalau diikat, menjadi satu, saudara ya. Apapun yang terjadi, kita tetap satu, saudara di dalam Tuhan. Ya, dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, tetap kita satu, saudara. Nggak ada perbedaan di antara kita. Semua adalah sama. Ya. Peliharalah kasih persaudaraan. Ini tema kita, saudara ya. Jadi kita diharapkan untuk dapat memelihara, merawat, menjaga, jangan sampai hilang. Ya, jangan sampai kemudian luntur kasih kita satu dengan yang lain karena perbedaan pendapat, karena perbedaan status. Ya, jangan. Bagaimana kita bisa memunculkan kasih atau memiliki kasih, dan kasih itu menjadi pengikat persaudaraan? Ada dua hal. Yang pertama, mengenal Allah. Jangan keterlaluan, Pak Arifan. Loh, kami ini pendeta-pendeta masa tidak mengenal Allah? Tunggu dulu. Tapi ini yang saya temukan. Bagaimana kasih itu bisa diwujudkan, dan kemudian kasih itu menjadi alat pengikat persekutuan kita, persaudaraan kita. Pertama, harus mengenal Allah. Yang kedua, harus memiliki kedewasaan rohani. Tiap minggu kebaktian, tiap minggu menyampaikan firman Allah, kok bisa dianggap tidak mengenal Allah gitu. Nah, ini mulai kita pikir ya. Tapi ini yang saya temukan. Jadi kalau kita ingin memunculkan kasih persaudaraan, itu diawali dengan kasih. Sebab pengikat persaudaraan itu kasih. Tapi bagaimana kita bisa memunculkan kasih itu? Pertama, kita harus mengenal Allah. Baik, kita perhatikan yang pertama. Harus mengenal Allah. Ya. Keterlaluan ya. Pendeta tidak bisa mengenal Allah itu ya keterlaluan banget sudah. Loh, saya ini sudah berkhotbah berulang-ulang loh. Tapi Alkitab mengatakan tidak mengenal Allah. Buktinya di mana? Baik. Arti mengenal dalam Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah.
Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan dia mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah, nah itu saudara. Walaupun kita gembor-gembor memberitakan firman Allah, tapi Alkitab mengatakan tidak mengenal Allah. Jangan dipikir ada pendeta tidak mengenal Allah loh, susah. Jangankan pendeta, Filipus sendiri pernah tanya sama Tuhan Yesus, Guru, tunjukkan kepada kami Bapak itu cukuplah bagi kami. Jawab Yesus kemana? Filipus, sekian lama kamu ngikut aku, nggak kenal Bapak. Kalau kamu sudah melihat aku, kamu melihat Bapak. Karena Bapak dan aku itu adalah satu. Aku dan Bapak itu setara. Aku dan Bapak itu sederajat. Kok bisa mengatakan Yesus nggak setara dengan Allah, nggak sederajat? Di mana? Nah, Tuhan Yesus mengatakan kok, aku ini kalau kamu melihat aku, engkau bisa melihat Bapa, karena aku dan Bapa itu satu. Loh, tapi dia kan manusia. Tunggu dulu. Dalam Filipi pasal 2 ayat 6 mengatakan, walaupun dia di dalam rupa manusia, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia telah mengosongkan dirinya dan turun serendah-rendahnya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Jadi ada unsur kesengajaan. Mengapa dia jadi manusia? Ada alasannya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia rela mati, bahkan mati di atas kayu salib. Bukan Allah menjelma menjadi manusia loh, nggak ada ayatnya itu, cari. Tapi Allah menyatakan diri sebagai manusia supaya bisa mati. Karena Allah nggak bisa mati. Walaupun digantung di atas kayu salib jutaan tahun, dia tidak akan pernah mati. Yang bisa mati itu manusia. Mengapa sampai Allah menyatakan demikian? 1 Korintus pasal 15 ayat 3 mengatakan, Paulus berkata, yang sangat penting, saudara-saudara, aku katakan kepadamu seperti yang sudah aku terima sendiri, bahwa Yesus Kristus mati karena dosa-dosa kita. Saudara, manusia satu kali akan mati, dan sesudah mati akan datang hukuman, karena manusia semua tidak ada yang benar, semua sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan daripada Allah. Hukumannya cuma satu, mati. Tapi karena kasih sayangnya Allah, karena demikian Allah itu mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan dia selamat. Jadi Yesus itu sesungguhnya adalah Allah sendiri. Bisa mengatakan Yesus bukan Allah? Di mana rumusnya? Dia sengaja jadi manusia supaya bisa mati untuk kepentingan kita. Coba kalau Yesus tidak mati, dia berkata, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku kecuali aku menyerahkannya diri. Sebab itu di atas kayu salib dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan kemudian dia mati. Kalau dia tidak menyerahkan, tidak akan mati. Kita nggak selamat, saudara. Kita nggak akan pernah jadi satu saudara. Nah, ini banyak orang Kristen tidak kenal Allah, tidak kenal Yesus, makanya tidak punya kasih. Karena tidak punya kasih, nggak ada persaudaraan satu dengan yang lain. Yang ada cuma perpecahan. Ayo kita renungkan sebentar, saudara. Memang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15, semua ditaklukkan di bawah kakinya. Tapi tidak termasuk yang menaklukkan itu takluk di bawah kakinya. Tapi segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. Oleh Bapa ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Tapi Alkitab mengatakan setelah semua ditaklukkan, maka dia sendiri menaklukkan diri kepada Bapa. Dan Alkitab mengatakan sehingga tidak ada lagi yang lain kecuali satu, yaitu Allah. Dia menyatu kembali. Halo?
Saudara, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Dan kalau kita tidak mengenal Allah itu bahaya, saudara. Benar. Tidak pernah, kita memang tidak pernah melihat dia. Allah telah menyatakan diri di dalam Kristus. Menyatakan. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal di pangkuan Bapa itulah yang menyatakannya. Jadi anak tunggal di pangkuan Bapa itu adalah penyataan diri Allah yang tidak kelihatan. Sehingga Pak Filipus dikatakan, kalau kamu melihat aku, pasti kamu bisa. Berarti kamu sudah melihat Bapa, karena aku dan Bapa adalah satu. Haleluya. Nah saudara, ini buku saya. Saya membuat buku yang judulnya Terampil Berkhotbah, menyampaikan kebenaran firman Allah dengan tidak membawa catatan ke atas mimbar. Itu saya buat dan saya titipkan di toko-toko buku. Banyak orang tahu itu buku karangan saya, tapi mereka tidak kenal saya. Loh iya kan? Itu beli buku penerbit IRA yang karangannya Yakob Arifan. Loh. Nama saya disebut, tapi mereka tidak kenal saya. Apalagi di belakang buku itu ada foto saya juga. Ada kurikulum vitae saya di situ. Tapi bukan berarti mereka kenal saya kan? Karena mereka tidak pernah melihat saya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal di pangkuan Bapa itulah yang menyatakannya. Jadi kenalilah Allah, ya. Haleluya. Nah, 1 Yohanes pasal 4 ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi saudara, orang yang tidak mengasihi itu karena tidak pernah melihat Allah. Ya, dia tidak tahu siapa Yesus itu sebenarnya. Haleluya. Tidak mengenal Allah itu punya akibat, saudara ya. Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Bahaya, saudara. Imam itu siapa? Dalam 1 Petrus dikatakan di sana, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu pergi memberitakan segala perbuatan Tuhan yang telah mengeluarkan kamu dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Jadi saudara perhatikan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena engkau sendiri yang menolak. Ya, maka aku tolak. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, ajaran Tuhan ditolak. Ya, aduh, sekali lagi. Apakah si ajaran Tuhan itu? Intinya di situ ya. Yohanes pasal 15 ayat 7. Inilah perintahku, inilah ajaranku. Ya, kasihilah seorang akan yang lain. Karena menolak ajaran Tuhan, tidak mengasihi. Ya, kenapa tidak mengasihi? Karena itu tidak kenal. Dan itu bahaya, saudara ya, mengerikan. Kalau kita tidak mengenal Allah itu mengerikan, saudara. Dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Tunggu dulu, surga itu mahal. Karena tidak bisa, itu dosa itu dikatakan bagaikan hutang. Ya, tapi di atas kayu salib Tuhan menghapus surat hutang kita. Hanya di dalam Yesus. Tidak semua orang bisa masuk surga. Surga mudah diucapkan, untuk masuk sulit. Ya, bukan saja cuma jemaat biasa, pendeta pun juga sulit masuk surga. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku,
Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat menyampaikan firman Allah? Ini pekerjaannya siapa? Pendeta. Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ini pekerjaannya siapa? Bukan jemaat biasa, saudara. Tapi ini hamba Tuhan. Tapi masih teriak-teriak nanti itu. Kenapa? Tuhan bilang, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Tidak ada saling kenal mengenal antara Tuhan dengan umatnya. Bahaya loh kalau tidak mengenal Tuhan. Enyah kamu dari hadapanku. Jadi kuncinya, saudara, kenapa kita bisa tidak mengenal Yesus Tuhan kita yang kita sembah, yang kita sampaikan sepanjang waktu dalam khotbah-khotbah kita, Yesus yang lebih hebat dan dasar, tapi kita nggak percaya bahwa kalau dia itu setara, sederajat dengan Allah. Bahaya. Ya, bahaya, saudara. Nah, mari kita mengenal Dia, ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Kasihlah yang utama. Jikalau kamu menuruti, melakukan perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Mengenal Allah itu penting. Mengenal Yesus itu penting, ya. Ya keterlaluan aja kalau pendeta sampai sekarang ini nggak bisa mengenal. Saya takut malah ditolak, Tuhan, aku nggak kenal kamu. Minggir kau. Loh, bukankah saya sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Aku nggak kenal kamu. Saudara lebih baik menyesal sekarang daripada menyesal besok, ya. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Haleluya. Nah, saudara, yang kedua, dewasa dalam rohani. Keterlaluan. Maksud pendeta dikatakan nggak dewasa dalam rohani? Ya, meninggalkan kekanak-kanaan ini, saudara. Ya, meninggalkan kekanak-kanaan. Haleluya. Ciri khas kasih, 1 Korintus pasal 13 ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, nah, kalau tidak ada pada diri hamba Tuhan yang seperti itu, 1 Korintus 3 ayat 1-3 mengatakan, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Loh, bayangkan, Paulus bisa ngomong belum dewasa alias kanak-kanak, saudara. Ya, nah ciri khasnya ada, perhatikan. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ada perselisihan, pertengkaran, merasa diri jauh lebih baik. Ajaranku paling benar. Ajaranmu itu apa? Pengajaranku paling benar. Pengajaran siapa? Saya mau tanya. Ajaran Tuhan, bukan ajaran kita, saudara. Seringkali loh dengan bangganya sampai kemudian kita merendahkan yang lain. Kamu itu masih di sini, ya. Aku sudah di sana. Di sana mana? Oh, masih sama-sama di sini. Loh, yang bener aja kan? Seringkali merasa dirinya lebih, ya, sombong. Aku siapa? Lo tidak tahu, kamu siapa? Orang gila barangkali tidak tahu dirinya sendiri, kan ya? Ini saudara,
Oh, soal ayat saya hafal. Benar. Ayo, siapa yang hafal ayat di sini? Enggak ada kan? Kalau saya hafal. Paling-paling Yohanes pasal 1 dari ayat 1 sampai 3. Hafal saya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu terang manusia. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Sudah cukup. Bukan hafal, saudara. Satu saat mahasiswa STTIP dia ngomong sama saya, opa, manggil saya itu opa. Kok nggak ada yang mas ya? Semua mahasiswa baru pun akhirnya ikut lata, panggil saya mesti opa semua. Tapi mereka akrab dengan saya. Saya datang itu sudah ramai-ramai jemput saya, saudara itu. Ya. Satu saat dia tanya, opa, bagaimana caranya menghafalkan ayat firman Allah? Ah, gampang. Gampang gimana? Nanti kalau kamu praktek, mintalah kepada yang membagi praktek itu di tempat pendeta yang suka bertengkar dengan istrinya. Ya, pasti hafal ayat itu, sudahlah. Karena kalau pendeta sama istri bertengkar, pasti ayat yang keluar. Iya kan? Karena pada satu hari seorang istri pendeta minta diantar ke pasar. Pak, tolong antar ke pasar. Capek. Loh, sebentar aja. Capek. Jengkel sih. Terus saya ngantar, berangkat sendiri. Ya karena memang ada kebutuhan. Dia pergi sendiri naik kendaraan umum. Sampai di pasar, dilihat ada kue kesukaan suaminya. Dia sendiri juga suka, langsung dia beli. Begitu pulang, sampai di depan pintu, itu si kue ditaruh di luar, biar kelihatan. Benar, suaminya lihat. Ma, minta ya ma. Alkitab mengatakan jangan mengingini milik sesama manusia. Loh, kan ayat yang keluar. Loh, tapi si pendeta ini, laki-laki ini juga nggak kalah. Iya ma, tapi kan sudah tertulis, mintalah pasti kamu akan diberi. Ketuklah pintu, pasti kamu mendapatkan. Ya, dan jangan jemu-jemu berbuat baik, katanya gitu. Wah, terus si perempuan ini begini, sudah tertulis juga, siapa yang tidak bekerja tidak patut makan. Ya, tapi akhirnya nggak mau kalah si suami. Ya ma, tapi Alkitab mengatakan ampunilah saudaramu kalau dia bersalah. Nggak tega si istri ini, benar. Langsung dia ngomong, ya sudah, mulai sekarang saya tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya. Hafal ayat aja kok dibanggakan, gampang resepnya. Ya. Tinggallah di tempat pendeta yang suka bertengkar dengan istrinya. Wah, pasti hafal ayat sudah. Nggak tahu satu hari bertengkar berapa kali, nggak tahu kan? Tapi itu benar. Ya, ya jangan merasa tinggi hati ya saudara ya. Nah, pengkotak-kotaan ini berbahaya. 1 Korintus pasal 3 ayat 4. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Kalau bukan rohani, itu duniawi, itu kanak-kanak, belum dewasa. Nah, lebih konyol lagi ini. Dia berkata begini, ya 1 Korintus pasal 1 ayat 12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau ini yang paling celaka. Aku dari golongan Kristus. Sudah ada yang bisa menandingi aku, karena aku dari golongan Kristus. Aku yang terbaik dari segala-galanya. Hebat kan? Cilaka ini saudara. Kasih persaudaraan bisa hancur di sini kalau terjadi pengkotak-kotaan ini. Ya, itu sebabnya tujuan akhir pelayanan kita sesungguhnya adalah keselamatan. Ya, tapi tanpa sadar diri pengkotak-kotaan ini, nah, saudara, menjadi rekan sejawatnya iblis.
Ya. Jadi kalau kita suka mengkotak-kotak, ya, suka menganggap oh si A lebih kecil, aku jauh lebih besar, itu tanpa disadari kita adalah menjadi rekan sejawatnya iblis. Saya ngomong ada dasarnya, saudara. Ya, doa orang Parisi. Orang Parisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Dalam hati saja Tuhan tahu. Ya, bagaimana dia berdoa? Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Saudara perhatikan yang warna merah ya. Saudara hitung jumlahnya berapa? Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ada dua. Kemudian aku berpuasa 2 kali seminggu. 3. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan aku. Ada berapa akunya nih? 5 ya. Kalau bukan aku nggak bisa. Tapi coba bandingkan saudara ya. Perkataan Lucifer, iblis, di dalam Yesaya pasal yang ke-14 ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahta aku dan mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara, dan aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Berapa? Perkataan orang Parisi yang sok, yang merasa dirinya benar, yang merasa dirinya baik. Aku tidak sama seperti pemungut cukai. Ini ya, ada perbedaan. Kasih itu tidak ada perbedaan, saudara. Tapi ini menjadi berbeda. Ternyata ada keseimbangan ya antara kalimat aku yang muncul kepada orang Parisi dan juga kepada Lucifer. Orang sombong itu seperti sejawatnya setan, saudara. Ya, saya pertegas lagi ya, setan, saudara. Iblis. Makanya jangan sombong, saudara. Ya. Nah, apa akibatnya orang sombong? Tindakan Allah, Yesaya 14 ayat 14, sebaliknya, dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi ada keseimbangan di sini antara orang yang sombong itu dengan iblis. Ya. Tadi saya katakan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6, walaupun dia serupa dengan Allah, tapi tidak menganggap setaraannya sebagai Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya, turun serendah-rendahnya, ya, menjadi mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Dari Allah rela jadi manusia. Tapi waktu iblis datang kepada Hawa, kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Dari manusia ingin jadi Allah. Siapa yang mempengaruhi? Iblis. Akhirnya manusia harus dilempar ke bumi ini. Akibatnya kita kan? Akibatnya kita yang bertanggung jawab sekarang. Coba kalau Adam itu dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, kita nggak menderita, betul? Nah, betul kan? Ada seorang tukang kayu, saudara, selalu apa ya, mengeluh. Tiap hari, memang saya juga paling nggak seneng. Saya dulu waktu bangun gereja saya ikut-ikutan kerja, tapi saya pilih yang batu bukan yang kayu. Kayu itu memang susah. Kalau pasar gini, belum lagi kalau tersendat, oh bisa begini kan? Tapi tiap hari ini tukang kayu mengeluh, ini gara-gara Bapak Adam ini. Coba kalau Bapak Adam tidak jatuh dalam dosa, saya nggak mungkin menderita seperti ini. Terus saja mengeluh. Satu saat pendeta lewat, ada apa Pak? Gini gara-gara Bapak Adam. Coba kalau Adam itu tidak berdosa, saya nggak akan sengsara seperti ini. Tiap hari kerja. Sudah begini aja, benahi itu peralatanmu, nggak usah kerja,
ikut ke rumah saya. Loh, untuk apa? Sudah, kamu ke rumah saya saja, nanti makan di sana, tidur di sana, tidak usah kerja. Betul? Iya. Akhirnya dia benahi. Benar, dia ke rumahnya pendeta ini. Diajak makan bareng, enak ya? Tidur di ada kamar. Tiap hari makan bareng. Satu saat pendeta itu bilang begini, Pak, maaf ya, hari ini saya tidak bisa nemani makan. Tapi Bapak makan sendiri, bebas, makan aja, udah. Cuma saya minta tolong yang saya tutup di tengah ini jangan dibuka, itu hak saya. Ya nanti saya pulang baru saya makan. Oh iya. Nah, pendeta pergi, yang makan. Enak sekali, begitu enak. Bener sudah, tidak usah kerja keras, makan enak. Tapi lama-lama terpancang dengan yang ditutup ini sudah. Apa ini ya? Nah, mulai kan? Apa ini ya? Nggak usah. Tapi enggak tahan dia. Akhirnya yang ditutup itu dibuka. Ternyata burungnya terbang. Bingung dia. Ganti dari mana dia? Langsung ditutup, dibenahi semua miliknya. Minggat dia pergi. Itu gara-gara Bapak Adam katanya. Oh, dia sendiri juga nggak tahan uji. Ayo. Bagaimana dengan kita? Tahan uji? Simpson aja nggak tahan uji. Ya, waktu melihat Delilah, jatuh cinta, berjuta rasanya. Ya, langsung dibongkar rahasianya. Gara-gara nggak tahan uji aja. Ya. Jadi setan itu hati-hati dengan setan, tidak kelihatan, tapi pengaruhnya sangat besar. Bukan saja jemaat biasa yang kemudian dipengaruhi, yang diserang, pendeta pun bisa diserang. Ya. Sebab itu berbahagialah mereka yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, mengenal Tuhannya, ya, kemudian menyatakan kasih, sehingga kemudian kasih persaudaraan itu ada. Karena kasih persaudaraan itu ada, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tidak akan jatuh. Kalau satu dengan yang lain saling memperhatikan, kan? Benar, saudara. Nah, itulah sebabnya siapa yang menyombongkan diri, dia akan diturunkan serendah-rendahnya. Nah, pemungut cukai ini contoh yang baik. Saudara, dia sadar akan dirinya, dia tidak berani berdiri dekat-dekat tetapi jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dia sadar akan dirinya. Saudara, kita tidak akan pernah mampu menghadapi dosa. Ya. Tapi kalau kita memiliki kasih, kita tahu diri kita, maka kita tidak sembrono hidup ini, saudara ya. Haleluya, haleluya. 1 Yohanes pasal 4:11, saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi, karena kasih itu mengikat persaudaraan. Ya. 2 Korintus pasal 13 ayat 11, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Haleluya. Philadelphia. Philadelphia, kasih persaudaraan. Ya. Tuhan berkati kita. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, semoga jadi berkat. Amin. Ya, kita pulang tidak sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau malam hari ini Engkau telah menyampaikan kebenaran firman lewat hamba-Mu kepada kami, khususnya pejabat gerejawi GSJPDI yang ikut dalam persekutuan pejabat gerejawi sampai malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan, menegur, supaya kami memiliki kasih persaudaraan, kami menjaga kasih persaudaraan, kami memelihara kasih persaudaraan, supaya kami satu. Sebab firman-Mu berkata Tuhan, supaya gereja-Mu bersatu. Terima kasih Bapa yang baik. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, dan bahkan Tuhan kami juga
yang telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu hidup kami semakin diperbaharui sehari demi sehari hingga kami mencapai kepada kesempurnaan, sebab Engkau berkata supaya kami sempurna seperti Bapa sempurna. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, dan kami juga berdoa buat kelanjutan PPG ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kami acara demi acara besok. Bahkan kami berdoa buat panitia yang berjerih lelah untuk melaksanakan acara ini, tetap kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Kalaupun sebentar kami beristirahat di tempat kami masing-masing, biarlah pertolongan Tuhan memelihara dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.